Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bersama-sama akan mempresentasikan topik kami yang menarik sekaligus bermanfaat, yaitu analisis komprehensif rantai pasok PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan di kasus Indomie. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Abdul Hafid, Depan Arofa, Kamal Horisam, Ihsan Muhammad, dan Ferdi Febriansyah. Oke, lanjut. Sebagaimana yang kita ketahui, rantai pasok atau supply chain management merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan perusahaan besar, khususnya dalam industri makanan dan minuman. Melalui studi kasus Indomie, kami akan mempresentasikan secara detail bagaimana strategi rantai pasok itu dikelola, terus tantangan yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan. Oke, untuk yang pertama ada supplier. Supplier pemasok bahan baku dan pendukung produksi. Pada tahap hulu, Indofood bekerja sama dengan berbagai pemasok bahan utama. Pemasok merupakan faktor kritis karena kualitas mie instan sangat bergantung pada bahan baku yang diterima. Bahan baku utama Indomie meliputi beberapa bahan-bahan, diantaranya gandum, sebagian besar masih diimpor dari Australia, Kanada, dan Amerika Serikat karena produksi gandum di Indonesia belum mencukupi. Kemudian minyak kelapa sawit diperoleh dari perusahaan perkebunan sawit di Indonesia untuk proses penggorengan mie instan. Dan bumbu dan rempah sebagian besar dipasok dari petani lokal, misalnya cabai, bawang, dan rempah tradisional. Kemudian ada kemasan, untuk kemasan dipasok dari industri plastik dan percetakan lokal dengan desain yang memperkuat brand Indomie di pasar global. Kemudian untuk selanjutnya kami lemparkan ke rekan kelompok saya. Dan yang selanjutnya ada proses manufaktur, yaitu proses produksi di pabrik Indofood. Jadi setelah bahan baku tersedia, tahap berikutnya adalah proses manufaktur. PT Indofood memiliki sejumlah pabrik yang tersebar di berbagai wilayah, seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar, serta pabrik internasional di Nigeria, Arab Saudi, dan Mesir. Proses produksi mie instan secara garis besar meliputi yang satu ada mixing dan dough sheet, yaitu percampuran tepung, terigu dengan air dan bahan tambahan hingga menjadi adonan. Dan yang kedua ada steaming, yaitu proses pembungkusan lembaran mie untuk mematangkan adonan. Dan yang ketiga ada cutting dan frying, yaitu pemotongan mie sesuai ukuran lalu digoreng dengan minyak sawit yang panas. Dan yang keempat ada seasoning dan packaging, yaitu pemberian bumbu dalam saset serta pengemasan mie instan dengan plastik food grade. Dan yang terakhir ada quality control, yaitu pemeriksaan tekstur, rasa, dan keamanan pangan untuk memastikan standar mutu global. Jadi, secara akademis, tahap ini menggambarkan internal supply chain, yaitu di mana perusahaan mengelola aliran material, informasi, dan proses agar efisien. Selain itu, Indofood menerapkan standar keamanan pangan internasional seperti ISO 22000. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, jadi produk Indomie memasuki dalam tahap distribution. Dalam supply chain management atau SCM, distribution atau distribusi adalah proses penyaluran produk dari pabrikan manufaktur menuju pasar melalui jaringan gudang, transportasi, hingga ke pengecer atau disebut dengan retailer. Nah, peran utama distribusi adalah yaitu yang pertama menghubungkan produksi dan pasar untuk memastikan produk yang sudah selesai diproduksi dalam segera sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, menjaga ketersediaan produk melalui manajemen persediaan atau disebut dengan inventory management agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga yaitu ada mengoptimalkan logistik dengan sistem transportasi, pergudangan, dan rantai pasok yang efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan konsumen.
Nah, berdasarkan studi kasus di atas yaitu di PT Indomie CBP Tebangpur, jadi distribusi dalam Indomie itu mencerminkan disebut dengan modeling downstream supply chain, yaitu pergerakan produk dari pabrik ke pasar. Gambarannya seperti pengiriman dari pabrik ke gudang distribusi. Setelah mie instan selesai diproduksi, produk Indomie dikirim ke gudang pusat distribusi nasional. Di gudang, produk dikelompokkan sesuai dengan wilayah distribusi. Yang kedua ada sistem distribusi domestik. Untuk pasar dalam negeri, Indofood menggunakan armada truk, kontainer, dan jalur darat. Nah, si truk-truk ini membawa Indomie ke berbagai kota besar, kemudian ke distribusi regional. Yang ketiga ada distribusi internasional atau disebut dengan ekspor. Untuk pasar dalam luar negeri, Indomie dikirim melalui jalur laut menggunakan shipping kontainer. Indomie dikenal lebih dari 100 negara sehingga distribusi global menjadi salah satu kekuatan Indofood. Yang keempat yaitu atau yang terakhir manajemen inventory. Nah, karena Indomie memiliki masa simpan yang cukup panjang, manajemen persediaannya lebih fleksibel dibanding produk segar. Namun tetap diperlukan koordinasi ketat agar stok tersedia sesuai kebutuhan tanpa berlebihan. Jadi singkatnya, distribusi adalah jembatan antara pabrik dan konsumen melalui retailer atau disebut dengan pengecer. Nah, pada kasus Indomie, distribusi yang luas, terintegrasi, dan efisien membuat produknya bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia, bahkan hingga pasar internasional. Nah, untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke tahap retailer atau pengecer. Jadi produk Indomie ini kemudian dijual melalui berbagai kanal retail, jaringan distribusinya sangat luas, mulai dari pasar domestik hingga mancanegara. Kanal penjualan mencangkup ada 4 poin. Yang pertama dari modern retail. Contohnya apa saja? Yaitu supermarket, minimarket, dan hypermarket. Lalu yang kedua ada traditional retail. Contohnya warung, kios, dan pasar tradisional. Yang ketiga ada food service, seperti restoran, kantin, UMKM kuliner yang menggunakan Indomie sebagai bahan utama. Lalu yang terakhir ada e-commerce, yaitu sebuah platform e-commerce itu adalah platform belanja online yang semakin berkembang di era digital. Dari perspektif supply chain management, retailer merupakan bagian penting dalam distribution channel karena menjadi sebuah titik temu antara produsen dengan konsumen. Jadi data penjualan dari retailer digunakan Indofood untuk melakukan demand forecasting dan inovasi produk. Itu mungkin seputar retailer dari Indofood serta Indomie. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya bagian 5 ada konsumer atau konsumen akhir. Produk Indomie dikonsumsi oleh berbagai segmen masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Indomie bahkan dikenal sebagai salah satu merek global yang menjadi ikon kuliner Indonesia. Konsumen Indomie terdiri dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum yang membutuhkan makanan cepat saji dengan harga terjangkau dan rasa yang beragam. Dalam teori supply chain management, konsumen masuk dalam kerangka Customer Relationship Management atau CRM, di mana kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama. Faktor rasa, harga, ketersediaan, dan citra merek menjadi kunci kepuasan konsumen Indomie. Baik, terima kasih. Saya lemparkan lagi kepada moderator. Amin. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa rantai pasok PT Indofood CBP mencakup 5 komponen utama, yaitu pemasok, manufaktur, distribusi, pengecer, dan konsumen. Studi kasus Indomie menunjukkan bahwa keberhasilan supply chain management tidak hanya ditentukan oleh efisiensi internal, tetapi juga oleh sinergi dengan pemasok, distributor, retail, dan kemampuan membaca kebutuhan konsumen. Selain itu, Indofood juga mengintegrasikan teknologi informasi dalam SCM seperti
Enterprise Resource Planning atau ERP, Big Data Analytics untuk prediksi perusahaan hingga digital supply chain melalui e-commerce. Terima kasih kepada rekan kelompok saya yang sudah menyampaikan materi presentasi dengan sangat jelas dan komprehensif mengenai analisis komprehensif rantai pasok PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan studi kasus Indomie. Paparan yang diberikan tentunya menambah wawasan kita semua tentang pentingnya manajemen rantai pasok dalam mendukung keberhasilan sebuah perusahaan. Sebelum saya akhiri sesi ini, izinkan saya mewakili seluruh pemateri dengan memberikan apresiasi dengan sangat besar atas kerjasamanya. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, terusnya.